Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan mencoba membahas tentang hak dan kewajiban bertetangga. Ini salah satu tema yang paling penting, karena kita memang hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial atau zon politikan, saling membutuhkan. Ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak mungkin kita harus, maka tetanggalah yang pertama kita minta tolong. Meskipun kita punya saudara, orang tua, tapi ketika kita berada di jauh, merantau dan lain sebagainya, maka orang yang paling penting pada saat itu adalah tetangga kita. Maka menjaga bertetangga adalah sangat penting. Ketika orang tidak dapat bersosialisasi, tidak mempunyai hubungan baik dengan para tetangga, maka hidupnya akan susah dan sedih. Satu contoh, kita membuat sayur asam saja, tiba-tiba garam tidak ada, malam-malam lagi, warung tutup semua, maka pada saat itu yang dibutuhkan adalah tetangga kita. Cukup mengetok pintu akan diberikan. Tapi karena hubungan kita yang kurang baik, maka sayur itu menjadi hambar gara-gara tidak ada garam. Itulah Allah mengingatkan kepada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan tolong menolong dalam soal ketidakbaikan, dalam kesesatan tidak boleh. Siapa yang disebut dengan tetangga? Tetangga itu adalah orang yang berdomisili di kita. 40 rumah itu tetangga kita. Kalau 40 rumah di situ ada orang berbuat dosa, kita kena. Hitung aja dari kita 40 rumah itu. Kata Rasulullah, ala inna arba'ina daran jarhu wa la yadkhulul jannah man khafa jarhu biwaikatun wa sururahu. Kecuali bahwa saya 40 rumah itu adalah tetanggamu, maka tidak akan masuk surga orang yang menakut-nakuti tetangganya dengan perbuatan jahat. Jadi kalau 40 rumah ada orang berbuat maksiat, kena kita imbasnya. Ketika kita melihat kemungkaran daripada 40 rumah, harus cepat-cepat lapor kepada RT RW, karena nanti akan terimbas kita kalau tidak. Nah, dalam hadis tadi, apa kira-kira hak tetangga? Hak tetangga itu pertama, tidak boleh kita menyakiti tetangga. Wala yu'addi ala jarihi. Jangan sekali-sekali menyakiti tetangga. Sakit tetangga dia tidak bisa, apalagi sampai hal-hal yang menyakiti fisik. Kalau menyakiti dari segi non fisik mungkin hanya di dalam, dipendam dalam hati. Tapi kalau sampai menyakiti fisik dengan tetangga, bertengkar, maka banyak ya terjadi di surat kabar antara tetangga-tetangga sampai pukul-pukulan, bahkan sampai bunuh-membunuh, disebabkan karena masalah sepele, masalah anaknya. Yang ini ingin membela anaknya, yang satu ingin membela anaknya, tidak ada perdamaian, akhirnya terjadi bunuh-bunuh. Ini kurang baiknya antara tetangga dengan tetangga. Yang kedua, melindungi tetangganya dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Sesama tetangga itu tidak membiarkan kalau orang ingin mencuri, ingin merusak hartanya, tentu harus kita bela. Tidak mungkin kita biar sajalah, mau habis dah hartanya, mau diambil-ambillah motornya, kita biarkan saja. Itu tetangga yang kurang baik. Masa sih biarkan begitu? Kemudian yang ketiga, mempergauli tetangganya dengan pergaulan yang baik. Khulata'u ma'as-shalihin. Sepanjang tetangga kita baik dan dia juga akhlaknya bagus, maka kita harus bertetangga dengan dia. Tapi kalau tetangga kita akhlaknya tidak bagus, sering berkata yang tidak kotor, sering berbuat maksiat, ya tentu kita tidak boleh ngikutlah, sepanjang hanya sekedar bergaul saja tapi tidak ikut-ikutan. Tapi kalau tetangga kita melakukan perbuatan di luar yang dilarang oleh agama, umpamanya digunakan tempat untuk germola, berbuat zina dan lain sebagainya, jangan kita diam, kita harus lapor, karena itu perbuatan yang tidak bagus. Itulah beberapa hak-hak tetangga. Dan yang terakhir mungkin hak kita kepada tetangga, menolong mereka dalam keadaan kesulitan, baik itu dengan meminjamkan uangnya dan lain sebagainya. Tentunya kita harus tahu juga ketika dia butuh, itu orang ini baik atau tidak. Jangan kita meminjamkan tapi tidak pernah orang minjam itu membalikan kepada kita. Kita harus tahu-tahu juga. Barangkali inilah beberapa hal yang sudah disampaikan hak tetangga dengan bertetangga. Mari kita jalin hubungan baik dengan para tetangga kita, sehingga hidup kita akan menjadi tenang dan enak. Kita tidak akan pernah kesulitan dimanapun karena kita dengan tetangga baik. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.